Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memuji Allah atas karunia nikmat yang tidak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Terkhusus nikmat iman dan Islam, juga nikmat-nikmat yang tentunya kita tidak mampu untuk menghitungnya. Semoga apapun nikmat yang ada di hadapan kita mampu kita jadikan sebagai wasilah untuk lebih mentaqarrubkan diri kita, lebih mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita bermegah-megahan dengan nikmat tersebut di dunia, maka sungguh itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian salawat dan salam semoga sentiasa terlimpah curah kepada Nabi mulia Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabatnya, dan mudah-mudahan dijadikan kita sebagai umatnya yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatnya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf dari mulai September berarti ya Ustaz ya. September, Oktober, November, Desember saya tidak bisa hadir di tempat ini, dan ini juga harusnya bulan ini tanggal 27 kemarin berangkat ya. Tapi karena sebab dan yang lain hal dipindahkan ke tanggal 31 berangkat ke Malang dulu, ngebimbing jamaah yang di Malang sebanyak 43 jamaah. Dari Surabaya langsung Jeddah gitu. Jadi memang lagi kredit-kreditnya nih, harga hotel tuh sampai 300% kenaikan bulan Rajab ya. Rajab itu kita kan tahu merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini di bulan tersebut ya. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbik, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Quran surat At-Taubah Allah memperinci, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya di sisi Allah bilangan bulan itu ada 12, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamul Bukhari dan Imam Muslim ya menjelaskan dari Nabi SAW bahwa yang disebut dengan 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang diagungkan itu adalah salasun mutawaliyat, yang 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, wa Rajabun Mudhar, dan Rajab. Dan kita saat ini berada di bulan Rajab. Tanggal berapa? Tanggal 7 apa tanggal 6? Ya, biasanya awal bulan mah harusnya ini ya. Tapi akhir bulan di bulan Masehi ya. Nah, tanggal 6 di bulan Rajab. Dan bentuk di antara pengagungan terhadap bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Katsir menukil ya pernyataan dari Qatadah rahimahullah bahwa al-a'malus salihat fi asyhuril hurum a'zamu indallahi ajran
azza wa jalla. A'dhamu ajran indallahi azza wa jalla. Kata beliau, yang dimaksud dengan kenapa kita harus memperbanyak amalan-amalan soleh, melakukan ibadah-ibadah sunnah, tilawah, tahajud, sedekah dan berbuat kebaikan. Apalagi di sini lagi bangunan gitu kan ya, sedekah yang terbaik adalah yang ketika kita lakukan di bulan-bulan agung. Kenapa? A'dhamu indallahi ajran. Pahalanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Wa kadzalikal itsm, begitu juga dengan dosa. Indallahi di sisi Allah lebih besar mimma siwahu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an yang tadi saya baca, di akhirnya ada kalimat fala tadlimu fihinna. Ya, fala tadlimu fihin. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut, pada bulan-bulan yang Allah muliakan, yang Allah agungkan. Maka alangkah naifnya ketika seorang muslim, apalagi yang rajin pengajian, sering datang ke majelis taklim, tidak mengetahui tentang 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Lebih jauhnya dia tahu tapi tidak mengisi dengan amalan-amalan saleh. Maka di antara bentuk pemuliaan, pengagungan ya terhadap bulan-bulan yang mulia, kata para ulama, adalah al-iktsaru min a'malis shalihat. Ya, memperbanyak amalan-amalan soleh. Yang kedua, ada muzulmi, ya, menghilangkan kezuliman, jangan berbuat zolim di bulan tersebut. Bahkan dari dulu sampai dari zaman dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah sendiri tahu ketika di bulan-bulan haram itu mereka tidak berperang, ya. Makanya tarkul qital, di bulan-bulan yang agung itu mereka meninggalkan peperangan, ya, meninggalkan peperangan. Itu saja motivasi sekaligus pengingat buat kita bahwa kita saat ini di bulan yang haram, di bulan yang mulia, maka jangan sekali-kali kita berbuat dosa, karena dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan perbanyaklah amalan-amalan saleh, karena demikian halnya amalan saleh di bulan-bulan yang agung, di bulan-bulan yang mulia, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan hadisnya, masih hadis Al-Arba'in. Saya mundur ke belakang karena ini juga belum pernah disampaikan. Hadis nomor 2. Ya. Ini hadisnya populer sebetulnya ya bagi di kalangan kita, tapi tidak mengapa untuk kita coba sekaligus murojaah. Mudah-mudahan yang tadinya sudah lupa oh iya gitu kan ya. Biasanya suka ada oh iya udah pernah nih kayaknya dibahas dan sebagainya. Tapi kalau di sini saya belum bahas. An Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar radhiyallahu taala, semoga Allah meridai kepadanya, saya bacakan dulu ya. Qala, dia berkata, jadi Umar menceritakan kepada kita tentang satu kejadian yang terjadi antara dirinya dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Bainama nahnu julusan inda Rasulillah. Bainama nahnu, asalnya itu sebetulnya dalam bahasa Arab baina nahnu. Cuman di sini ada ziyadah, ada tambahan ma, di mana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wal aslu baina nahnu, asalnya itu baina nahnu, tapi ma ziyadat li taukid, ada ma di situ sebagai stressing, penegasan, ya, bahwa benar-benar waktu itu terjadi, kata Umar, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, ya, dzata yaumin, di suatu hari. Ini disebutnya nakiroh karena tidak disebutkan hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Yang penting yaumun minal ayyam, satu hari di antara hari-hari. Ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami. Jadi ketika para sahabat dan Rasulullah duduk di satu majelis, tiba-tiba datang muncul seseorang yang pertama ciri-cirinya syadidu bayadi thiyabi, dia memakai pakaian yang sangat putih, ya. Syadidu sawadi sya'ri, dengan rambut yang sangat hitam, rapi, gitu. Kemudian kata Umar, ya, yang menceritakan hadis ini, la yura alaihi atharus safari, kami tidak melihat dirinya ada tanda-tanda bekas safar. Wala ya'rifu minna ahadun, yang lebih aneh lagi, di antara kita juga nggak tahu
Ya, tidak ada yang mengetahui si orang ini. Ya, dilihat kalau dia orang yang sedang bepergian, atau pasti pakai nama lusuh, gitu kan ya. Minimal rambutnya acak-acakan, nggak rapi, sampai hitam, gitu kan. Pokoknya di sini menunjukkan ya seseorang yang masih belia, ya rapi. Nah, hatta jalasa ilan Nabi, kemudian si orang tersebut datang langsung duduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan. Bahkan yang membuat heran-heran para sahabat di hadis berikutnya, faasnada rukbataihi ila rukbataihi, kemudian si orang tersebut menempelkan lututnya ke lutut Nabi, itu ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, kemudian dia menyimpan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Suka ada yang salah mengartikan di atas paha Nabi, jadi duduknya itu kayak gini. Rasulullah lagi duduk, berarti Rasulullah itu juga duduknya kayak gini kalau memulai taklim. Karena menurut hadis ini rukbatai menyatukan antara lutut dia dengan lutut dia. Jadi datang tiba-tiba seakan-akan dia itu sudah akrab, menyatukan lututnya. Kemudian dia menyimpan kedua tangannya di atas pahanya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah pada saat itu belum taminan dohma, belum gemuk banget, berarti masih usia awal-awal. Karena menjelang wafatnya itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai gemuk, itu saminan dohma. Nah kemudian si sahabat tadi menyatukan lutut dengan lututnya kayak gini. Ini memang duduknya orang-orang yang nggak kayak saya ya, karena lumayan kayak gini. Jangankan 15 menit, setengah jam aja lumayan pegel. Mungkin bisa dipaksakan, tapi pas berdiri susah, lututnya ya sakit. Apalagi babeh ya, yang sudah lanjut gitu kan ya. Nah, kemudian mana tadi teh? Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi. Kemudian menyimpan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala, nah, tanpa basa-basi dia langsung ngomong, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Di sini menunjukkan bahwa orang ini memang seakan-akan dia itu menunjukkan dirinya orang Badui, orang gunung. Kenapa? Karena kalau orang perkotaan dari dulu nggak pernah menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Biasanya ya Nabi, kalau nggak Nabi ya Rasulullah. Ini dia tiba-tiba ngomongnya ya Muhammad, ingin menunjukkan kepada sahabat bahwasanya dia itu orang polos. Polos sama on tuh beda-beda tipis, gitu kan ya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritakan kepadaku apa itu Islam. Faqala. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa itu kan ditartib ma'at ta'kib. Artinya tidak ada jarak antara ketika dia ditanya dengan menjawab. Ini salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang bertanya, maka ketika dia mengetahui dia akan langsung menjawab. Sifat tablignya beliau. Ya, sidik, amanah, tablig, fatawalah. Ya, bahwa seorang nabi itu gak mungkin khianat. Pasti akan disampaikan apa-apa yang baik, ya, apa-apa yang akan membuat seorang hamba dekat dengan Allah dan mengantarkannya kepada surga. Begitu juga dengan tidak mungkin Rasulullah SAW khianat dari menyampaikan kepada hambanya tentang sesuatu yang dapat menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak menunda-nunda, kecuali ketika ada pertanyaan yang beliau sendiri tidak tahu, maka beliau tidak langsung menjawab, menunggu wahyu. Jadi ketika ada Arab Badui kan datang kepada Rasulullah SAW dengan polosnya dia mengatakan, ya Rasul, wahai Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, qaribun rabbuna am ba'id, apakah Tuhanku ini jauh atau dekat? Ya, kalaulah dekat, fanunajihi, aku akan berdoa dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut. Tetapi kalaulah Tuhanku itu jauh, maka fanudadihi, aku akan berdoa dengan suara yang kencang, aku akan teriak-teriak. Nabi tidak langsung menjawab. Kemudian setelah beberapa saat turun wahyu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab sesungguhnya aku ini dekat. Gitu. Rasulullah kalau ada pertanyaan nggak tahu, nggak langsung menjawab.
Nah, kita juga pendidikan, ya, walaupun misalkan kita di sini kayak saya misalkan dianggap sebagai ustadz, kemudian ada jamaah yang bertanya, terus saya nggak tahu, nggak usah maksa, bilang aja memang nggak tahu, dan itu insya Allah akan saya pelajari, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang itu bukan daripada ya ilmu yang kita miliki. Pede aja, nggak apa-apa, bilang nggak tahu yang nggak tahu gitu. Tapi untungnya di sini makan nggak ada tanya jawab, udah pada pinter-pinter. Ya, nggak pada nanya gitu. Karena memang ya udah dengerin aja. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ketika ditanya apa itu Islam, maka beliau menjawab, ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, ya, yang berhak untuk diibadah ini, la ilaha illa haqqun, harusnya ada hak, tapi ya takdiruhu, diperkirakan itu ada makhluk yang dibuang. La ilaha illa haqqun, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali la ilaha haqqun illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji ketika engkau mampu untuk menempuhnya. Qala sadaqta, lalu kata orang yang bertanya tadi setelah dijawab oleh Nabi, benar kamu. Nah, kemudian kata Umar radhiyallahu anhu, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami heran semua, kok bisa orang asing datang kita nggak kenal, dia bertanya, kemudian dia membenarkan daripada jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan dia nanya, ya Rasul, apa sih arti Islam tuh? Dijawab oleh Nabi. Udah selesai Nabi menjelaskan, kata dia, bener Anda. Kan geblek gitu kan. Songong gitu. Aduh. Kemudian fa'ajibna lahu, kami takjub, kami heran, yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kemudian Rasul, ya Nabi, ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billah, yang pertama engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman kepada ketentuan Allah, qadar Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Makanya disinilah ketika kita mengenal rukun Islam, rukun iman, nah dari hadis ini, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat, dan langsung diceritakan oleh Umar, dan sampailah kepada kita. Maka para ulama fikih menjelaskan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama apa tadi? Pokoknya ini ngaji udah bertahun-tahun nggak tahu urutannya rukun Islam, udah nggak usah keluar dari sini, kita hafalkan hari ini, ya. Harus hafal semua. Yang kedua, rukun iman. Ada berapa? Tadi 6. Ya, itu juga harus hafal urutannya, jangan acak-acakan mulu. Rasulullah kita bela, Rasulullah kita bela. Ya, nggak apa-apa sih acak-acakan, cuman alangkah lebih baiknya ngaji bertahun-tahun gitu kan, nggak tahu urutan rukun iman, rukun Islam, padahal ini fondasi awal kita belajar, ya. Pokoknya harus hafal, ya. Nanti snacknya nggak usah dibagiin kalau belum hafal, ya. Terus nggak usah ada yang kabur pura-pura ke kamar mandi atau kemana. Pokoknya kita tutup. Nah, kemudian tidak sampai di situ, wa tu'minu bil khairi wa syarri. Qala sadaqta. Si orang ini setelah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, benar Anda. Ya, qala, lalu orang itu bertanya lagi kepada Rasul, fa akhbirni 'anil ihsan. Sekarang ceritakan kepadaku apa itu ihsan.
Qala, kemudian Nabi langsung menjawab, anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalaupun engkau tidak bisa melihat Allah, maka dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat dirinya. Masya Allah, ya. Ini tingkatan ihsan, adanya muqarrabah, adanya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat, memperhatikan, mendengar, ya, mengetahui apa yang dia kerjakan. Qala, kemudian orang itu berkata lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Kalau begitu Muhammad, beritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, kemudian Nabi SAW menjawab, nah ini yang kata saya tadi, ketika Rasulullah tidak tahu, ya dia tidak mengatakan. Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya ya saya juga nggak tahu gitu. Lalu si orang itu maksa, Pak akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritakan kepadaku tanda-tandanya. Kalau memang kamu nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat, jam berapa, tahun berapa. Tuh Rasulullah sendiri saja tidak tahu, tidak mengatakan. Jadi kalau ada orang-orang yang mohon memprediksi, menghitung-hitung kiamat itu bulan sekian, tahun sekian, dan sebagainya, nggak usah percaya. Nabi saja mengatakan orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Apalagi memprediksi bakal terjadi di tahun 2012, jam 12, gitu kan, bulan 12, tapi itu tidak terjadi. Ya. Ini keimanan ya tentang hari kiamat, yaumul akhir. Hati-hati jangan sampai rusak. Makanya di akhir zaman itu kata Nabi, akan ada orang yang beriman di pagi hari, kufur di kafir, disebutnya juga kafir, bukan maksiat, langsung kafir. Artinya apa? Keluar dari keimanan. Kafir dia di sore hari. Apalagi dengan medsos yang begitu dahsyatnya menyerang keimanan kita dan sebagainya. Kadang sedikit demi sedikit kepalingkan kita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang pertama tanda-tanda hari kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika seorang majikan sudah melahirkan, seorang budak melahirkan majikannya. Dan pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani yang saya pikir diikuti oleh beberapa banyak ulama, yang dimaksud adalah ketika banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tua yang melahirkan anak yang durhaka. Kemudian wa angtaral khufata, yaitu ketika engkau nanti sudah melihat orang telanjang, urota, telanjang kaki saking miskinnya, nggak pakai sendal, alata, telanjang dada, nggak pakai baju. Ya, ketika engkau nanti menyaksikan orang-orang yang tadinya miskin, melarat, bahkan nggak pakai sendal, nggak punya baju, susah maksudnya pakai baju juga. Ri'a asyai, ya banyak juga termasuk pengembala dulunya, yatatawwaluna fil bunyan, bermegah-megahan untuk meninggikan bangunan. Ya. Dulu kita tahu daerah Arab itu kan termasuk ya miskin lah. Maka setelah dunia Allah bukakan dengan kandungan minyak yang ada di perut bumi, ya, sekarang di Dubai aja kan, coba di mana bangunan tertinggi? Dubai, salah satunya Burj Khalifa. Saking bingungnya ya dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka bingung ya, akhirnya gitu bikin beli klub bola lah gitu kan ya. Ya itu apa yang sudah disampaikan 14 abad yang lalu itu sudah nampak sebetulnya. Nah kemudian setelah bertanya gitu dijawab oleh Rasulullah, sumang tolako, kemudian dia pun pergi meninggalkan majelis tersebut. Kata Umar yang menceritakan hadis ini radhiyallahu anhu, falabithtu malian, aku duduk sebentar. Di saat selesai orang-orang pada bubar, aku bersama Nabi sebentar. Nah ini juga menunjukkan kalau di majelis ilmu kalau ustadznya belum keluar, jangan keluar duluan, gitu ya. Ini pendidikan dari Umar, falabithtu malian, di saat yang lain sudah pada pergi, aku tetap bersama Nabi dulu. Summakola, kemudian dia berkata, ya Umar, Nabi bersabda, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa tadi yang bertanya? Qultu, maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Faqala, maka Rasul bersabda, fa innahu Jibril. Itu tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Masya Allah. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah ini juga termasuk di antara faidahnya adalah uslub minat tarbiyah. Ya, pendidikan yang sangat bagus diajarkan oleh malaikat langsung di depan para sahabat. Ya, makanya budaya tanya jawab di pengajian itu sampai sekarang senantiasa ada. Ya salah satunya belajar dari pendidikan yang diajarkan oleh malaikat. Dan hal yang menarik adalah boleh jadi di satu majelis ada orang yang bertanya, padahal dia itu sudah mengetahui apa yang dia tanyakan, tapi tujuannya yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada yang lain. Ya, makanya di sini mas saya kalau ada yang bertanya, saya yakin itu teh bukan bodoh, dia tuh sedang mengajarkan yang lain. Ya, kadang ada ilmu yang mungkin saya salah menyampaikan. Dia mau menyampaikan, Ustaz salah kayak gitu. Kan ada di sini ya, sopan santun. Nggak enak, udah wes saya tanyakan, Ustaz mohon maaf tolong jelaskan tentang ini. Padahal dia tuh mau meluruskan ucapan saya yang seharusnya itu tuh salah, dia benarkan, tapi dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Bisa juga seperti itu. Ya, atau ini kayaknya orang-orang di sini tuh nggak tahu nih masalah ini nih. Coba saya mau bertanya. Jadi intinya tidak semua orang yang bertanya itu bodoh, tapi bisa jadi dia ingin mengajarkan kepada yang lainnya. Ketika saya jelaskan kan yang lain semuanya jadi tahu. Gitu. Ya. Jadi yang pertama orang tadi bertanya tentang Islam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang rukun Islam yang 5. Yang pertama, Islam itu adalah antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat, ya. Yang kedua salat. Salat kata para ulama ditempatkan setelah syahadat menunjukkan pentingnya amalan salat, ya. Menunjukkan pentingnya amalan salat. Makanya ada hadis yang awwalu ma yuhasabu bil 'abdu minal amalan pertama yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah salat. Ketika salatnya lam yabres, tidak beres, maka bagaimana dengan amalan-amalan yang lain? Ya, ketika seorang hamba mampu memperhatikan kewajiban dirinya dengan Rabb-nya, maka urusan-urusan yang lain pun pasti akan dia dahulukan. Tapi ketika mohon maaf urusan dengan Tuhannya saja dia lalaikan, bagaimana dia akan istiqomah, akan serius menghadapi urusan-urusan dunia? Dan ketahuilah bahwasanya sholat itu adalah penghapus dosa selama dosa-dosa besar tidak kita lakukan. Ya, kata Nabi, sesungguhnya di antara sholat, ya, sholat subuh kita laksanakan, kita tergelincir lagi, terlibat perbuatan dosa lagi sampai melaksanakan sholat duhur, maka di saat sholat duhur dosa yang kita lakukan antara subuh dengan duhur Allah hapuskan. Lebih jauh Nabi SAW menggambarkan, ya, kepada para sahabat, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian, lau anna nahara bibabi ahadikum, seandainya di depan rumah-rumah kalian, di depan pintu-pintu kalian ada sungai yang mengalir, yang bersih, yang jernih, tsumma yagtasilu kulla yaumin khamsan, kemudian kamu mandi di air tersebut sehari 5 kali, apakah mungkin yubki min darani, daki itu masih menempel di badan, kotoran itu masih ada di badan? Maka para sahabat menjawab, tidak mungkin kotoran itu menempel di badan. Lalu kata Nabi, kadzalika matsalus salawatil khams, maka itulah perumpamaan salat yang 5 waktu. Ya, yamhullahu bihal khotoya, Allah hapuskan dosa-dosa di antara salat 5 waktu itu dengan ibadah salat. Dosa-dosa tersebut. Terus karena manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Habis sholat duhur teh kita namanya manusia kadang ngomongin orang lagi, gitu ya, gosip, ghibah dan sebagainya. Terus kita mendirikan sholat asar, maka dosa yang kita lakukan di antara duhur dengan asar Allah ampunkan dengan sholat kita. Ya, ini menunjukkan sholat
Al-farqu bainal muslim, pembeda antara orang muslim, orang itu muslim dan kafirnya. Kafir dan muslimnya seseorang itu adalah as-shalah, tarkus shalah. Ketika dia meninggalkan sholat. Jelas di sini para ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud adalah ketika sudah tidak ada lagi keyakinan di dalam jiwanya bahwa sholat merupakan kewajiban. Adapun orang-orang yang yakin bahwa sholat itu masih wajib, tapi dia meninggalkan, maka itu kategori fasik. Ya, dia berbuat dosa. Kemudian syahadat, kemudian yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat saum, yang kelima pergi haji. Ya, pergi haji. Yang keenam ada Pak, pulang haji. Enggak lah, cukup 5. Ya pikirin juga pulangnya ya. Jangan haji backpacker. Datang ke sana tiba-tiba pas mau beli tiket udah kepenuhan, nggak bisa pulang, ditangkap akhirnya ya, karena visanya udah habis. Ya minimal carilah yang reguler, kalau enggak haji plus, kalau enggak haji furoda. Di saya haji furoda malah murah, $19.000 iklan. Nah jadi Pak, syahadat, sholat, zakat, saum, haji harus benar ya untuk urutannya ya. Nah, dia tentang haji ada kalimat ini stata'ata ilaihi sabila. Jikalau kamu mampu. Nah, makanya perbedaan, terjadi perdebatan antara umroh dengan haji. Kalau haji jelas ya, semua sepakat, nggak boleh itu istilahnya mah pinjam dulu atau ngutang dulu dan pinjam mengutang deh sama. Adapun umroh maka boleh karena umroh itu ziarah. Ya, safar seperti biasa, cuman bernilai ibadah gitu ya. Tapi saya nggak menyediakan umroh yang tabungan gitu, cicilan gitu ya. Soalnya kasihan Pak, lebih baik itu ya. Iya, nabung aja. Si Uwais nih, mohon maaf ya, itu ya Allah. Emang mungkin ngelihat gitu kan, dia sering buka YouTube, suka nanya Abi, ya, kalau nanti berangkat jangan lupa ya di Makam Ibrahim loh. Kamu memang tahu? Iya, aku lihat-lihat gitu. Aku juga pengen umrah. Ya udah beli kotak, beli celengan. Nabung pokoknya nabung. Hampir setiap hari gitu kan ya, udah 4 bulan lah. Iya, anak saya baru kelas 1 SD. Hampir setiap hari, Bi, celengan saya udah penuh belum? Udah cukup belum buat umroh kayak Abi? Belum, nah masih lama, masih lama. Dihitung setiap hari celengan itu bisa dibuka ternyata sama dia. Ada 1.700.000 berapa. Nah, saya bilang tugas kamu itu yang penting azam ke Allah. Nah, kamu sudah membuktikan azam kamu dengan nabung setiap hari. Jadi kalau saya pulang sekolah itu dia gelar kayak kain gitu. Ayo Bi, diurut pakai minyak telon. Katanya nggak apa-apa, dikasih kadang 2.000, kadang 5.000, yang penting setiap hari dia harus nabung. Kadang kalau enggak ke UU-nya kemana dipijit, kalau enggak jelas mijitnya juga gitu kan, namanya anak kecil. Nah saya bilang kalau Allah sudah berkehendak ya, nggak usah pakai duit tabungan kamu, Allah tinggal ngeberangkatin. Bener pas kemarin jam 5 sore pekan yang lalu lah, telepon, Ustaz nanti kalau pas bimbingan saya tanggal 31 pas bimbing sekalian dibawa ya Uwais ya. Saya tuh langsung nangis Pak Rembai, coba harganya juga 33 juta sama tiket domestik 35 juta gitu kan. Udah gitu hotelnya Hotel Hilton, saya 7 kali bolak-balik ke sana belum pernah merasakan Hotel Hilton yang sejajar kan, dengan jam-jam tower, turun langsung pelataran Masjidil Haram. Biasanya saya di ring 2 yang 300 meter itu 13 hari pula Pak. Masya Allah, katanya. Saya bilang kalau si Uwais dibawa, saya lagi ngebimbing gimana? Saya bilang nanti malah nggak bisa. Ya udah sekalian bawa si Uminya. Tuh bayangin. Ya, saya bilang Umi tuh anak ya, jangankan di akhirat, di dunia aja udah bisa memberikan kebaikan kamu. Kamu diajak tuh karena si Uwais. Bukan karena kamu. Kalau kamu tiba-tiba yang ditelepon, saya juga marah. Gitu. Jadi Pak, kadang dalam hidup itu yang kita tunjukkan itu adalah ikhtiar maksimal. Selebihnya udah biar Allah. Ya. Ngomong-ngomong tentang cerita ini, ingat perdebatan Imam Malik dengan Imam Syafi'i? Tahu nggak kisahnya? Imam Malik itu kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mondok belajar ke Imam Malik. Kata Imam Malik di sebuah pengajian bahwa sesungguhnya rizki Allah itu ya akan datang dan nggak perlu kalian
sibuk memikirkan sesuatu yang itu menjadi bagian Allah. Rizki itu bagian Allah. Kamu tuh jangan memikirkan sesuatu sehingga kamu stres, padahal rizki itu urusan Allah. Jangankan manusia, burung aja aku kasih rizki katanya. Gitu kan. Yang penting lakukan apa yang menjadi bagianmu, selebihnya biar Allah, kata Imam Malik. Di dalam hatinya Imam Syafi'i kan cerdas. Kalau kita nggak keluar rumah, nggak usaha, bagaimana mungkin kita dapat rezeki? Berdebat tuh berdua, nggak ketemu. Akhirnya satu saat tengah panas terik matahari, Imam Syafi'i keluar dari pondok dan melihat ternyata ada beberapa warga yang sedang panen anggur. Segar kan dipandang, akhirnya dia membantu memetik. Kemudian setelah terkumpul, dikasihlah Imam Syafi'i oleh yang pemilik kebun tersebut sebagai hadiah dari dia membantu ngumpulin anggur tersebut. Nah, pulang ke pondok dengan begitu bahagianya dia ingin menunjukkan kepada gurunya, kepada Imam Malik, tuh, andai saya nggak keluar dari rumah, nggak bekerja, saya nggak mungkin dapat rezeki. Saya nggak tahu kalau hari itu ada orang yang sedang panen anggur. Akhirnya datanglah tuh Imam Malik, dia membenarkan apa yang ada di pikirannya, bahwasanya kalau saya tidak keluar dari pondok, saya nggak mungkin dapat anggur kayak gini. Akhirnya dengan santainya sang guru Imam Malik sambil memetik anggur, kemudian dia mengatakan, saya juga dari tadi pas ngajar di pondok ini ya hanaang gitu. Hanaang itu apa ya bahasa Inggrisnya? Apa Pak? Hanaang itu apa ya Pak? Haus, halabab. Halabab bener tak Pak? Lagi terik panas ini ngajar siang-siang. Sampai di benak saya tuh kepikiran, alangkah enaknya ya di tengah terik panas matahari gini makan anggur. Tiba-tiba kamu datang. Pak, itulah hebatnya para ulama zaman dulu. Berbeda pendapat tapi tidak harus bentok-bentokan, bener nggak? Sampai akhirnya menemukan sebuah jawaban. Ini mah beda sedikit, gak mau salaman. Beda sedikit, gak mau teguran. Bukannya kata Nabi, salam itu alaman arrota wa malam ta'rif. Mau kepada orang yang tahu, diketahui atau tidak diketahui, kamu harus mengucapkan salam. Selamat tahu bahwa dia itu datang ke masjid, berarti orang Islam. Kecuali ke orang kafir, jelas la tabda'u yahud wala nasara bisalam. Jangan mendahului mengucapkan salam kepada mereka. Nah, itu luar biasa ya, para ulama dulu berbeda pendapat tapi tidak membuat mereka jauh. Ya akhirnya diputuskanlah bahwa rezeki itu ada yang bisa dicari, tapi ada bagian-bagian rezeki yang kita tidak perlu mencari. Betul tidak? Ketenangan, ketentraman, nikmat, khusyuk itu juga rezeki Pak. Ya. Ada orang yang selalu identik rezeki itu dengan harta, dengan dunia, dengan banyaknya kemewahan, kemilau dunia. Lalu kenikmatan, ketenangan, ketentraman batin, nikmatnya hati. Apa kalau bukan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ada orang-orang yang mungkin bergelombang dengan harta tapi tidak diberikan karunia tentramnya jiwa, cukupnya hati, korupsi terus padahal sudah banyak gitu ya. Rukun Islam ulangi Pak. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 saum, yang kelima haji. Awas harus benar urutannya ya. Lalu yang kedua tentang rukun iman. Bahwa iman itu kata Nabi SAW adalah tu'mina billah. Yang pertama iman kepada Allah. Jadi yang pertama iman kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab. Ingat nih, sebelum kitab malaikat ikat dulu, suka kebalik dulu kepada Allah, kitab-kitab, malaikat. Ingat kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul. Ulangi dulu, segitu dulu. 1 iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, yang terakhir qadar, baik dan buruknya. Ya. Berbicara tentang qadar, ini sekian tahun ngaji, paham nggak sih apa yang bedanya antara kodo dengan qadar? Sok. Saya kasih simple aja ya, biar paham. Kodo itu ketentuan Allah sejak zaman azali. Kalau qadar, sesuatu yang Allah takdirkan sedang dan akan. Simple. Artinya qada telah berlalu ketetapannya di Lauh Mahfuz.
rezeki kita, umur kita, jodoh kita, takdir kita baik dan buruknya. Nah, kalau qadar mah yang sedang dan akan. Paham tuh? Simpel kan? Kalau qada mah yang telah lalu, kalau qadar mah sedang dan akan. Ingat nggak kisah yang pernah diceritakan? Saya berkisah lagi nih. Nggak tahu benar apa enggak. Cuman yang jelas ini penjelasan daripada takdir. Jadi ada orang yang belajar di luar negeri dengan sombongnya, saya sudah bertanya ke sekian ulama-ulama, gitu. Tapi saya belum pernah merasa puas dengan jawaban-jawaban mereka. Sampai akhirnya dia pulang ke kampungnya, ketemu dengan ustadz, ya guru ngaji di musola gitu kan, tapi punya ilmu yang luar biasa. Emang apa pertanyaan kamu? Dia datang dengan begitu gagahnya. Tolong ustadz jelaskan kepadaku 3 hal yang selama ini saya mencari jawabannya dan saya belum pernah menemukan jawaban yang sempurna. Ya. Lalu pertanyaan yang pertama adalah, kalaulah memang Allah itu ada, buktikan bahwa Allah itu ada, supaya saya tambah yakin. Yang kedua, kalaulah setan itu diciptakan dari api, ya, bukankah neraka juga dari api? Bagaimana dia akan merasa tersiksa dengan azab neraka? Karena setan juga tercipta dari api. Kemudian pertanyaan yang ketiga, saya belum pernah paham apa itu takdir. Lalu si ustadz tadi nggak banyak omong, langsung ditamparnya kenceng-kenceng, gaplok gitu kan. Kenapa malah mukul saya? Saya cuma bertanya. Kata si ustadz tadi, justru pukulan saya itu memberikan 3 jawaban yang kamu pertanyakan. Kamu bertanya, mana buktikan kalau Allah itu ada. Sekarang saya tanya, kamu ketika saya pukul sakit nggak? Sakit. Buktikan kepada saya bagaimana sakit itu. Itu yang pertama. Maksudnya apa? Tidak semua yang ada itu harus nampak. Paham tuh kan dia kan? So, sakit. Ada nggak rasa sakit? Ada, tapi nggak bisa dibuktikan. Pokoknya sakitnya di sini lah. Datang langsung digaplok. Yang kedua, kalaulah setan itu, neraka itu dari api, lalu bagaimana? Allah itu tidak adil, karena setan juga dari api. Jawaban si ustadz tadi, ketika kamu saya pukul tadi, ya, pipi kamu tercipta dari apa? Tanah. Ya saya juga sama dari tanah. Ini kulit, itu kulit. Tapi kamu merasakan sakit. Demikian juga dengan Allah. Kalau Allah berkehendak untuk menyiksa makhluknya, termasuk iblis, walaupun dia tercipta dari api, why not? Kenapa tidak? Dia kan tetap merasakan azab tersebut. Dan yang ketiga tentang takdir, ya, apa yang kamu ketahui hari ini? Apakah kamu berpikir bahwa kamu hari ini akan saya tampar di jam sekian dengan 1 tamparan atau 2 tamparan? Enggak tahu. Itulah takdir. Ya, dan seorang mukmin harus beriman kepada Allah, apa yang menimpa dirinya baik atau buruk, bahwa itu semua ketentuan dari Allah. Makanya kalau misalkan ditimpa hal-hal yang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan berkata kata Nabi, ya laula, seandainya saya begini, seandainya saya begitu. Tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Atau nggak usah panjang-panjang, udah qadarullah. Ini semua takdir Allah. Aduh, kenapa begini ya, kenapa begitu ya? Jangan, kata Nabi, jangan berkata begitu. Ketika ada sesuatu yang menimpa kamu, maka katakan gitu. Maka katakan qadarullah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi yang ditanyakan adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Yang jelas di sini hanya sebagian saja, padahal banyak hadis-hadis yang tersebar tentang penyebutan tanda-tanda asrah amaratuha, ya, tanda-tandanya. Salah satunya hadis yang populer adalah terjadinya banyak zilzal, banyak gempa, ya. Maka ketika kita melihat fenomena gempa, termasuk yang terakhir di mana? Cianjur, ya. Itu semakin menguatkan, meyakinkan kita bagi orang-orang yang beriman, ya, ini salah satu bukti tanda mungkin kiamat, entah itu kecil ataupun besar. Tapi yang pasti seiring banyaknya terjadi gempa, kata Nabi, itu merupakan tanda-tanda datangnya, dekatnya hari kiamat. Bahkan kata Nabi, sesungguhnya diutusnya aku dengan hari kiamat itu kama baina sholatil asri ila ghurubis syamsi.
Ya, diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat itu tak ubahnya seperti asar dengan maghrib. Menunjukkan sudah dekat. Asar ke maghrib itu zaman Nabi. Kalau sekarang mungkin udah jam 6. Ya, karena azan sekarang maghrib jam berapa? Jam 6 lebih 20. Ini kalau Nabi nyebutnya hari kiamat dengan aku itu jaraknya seperti asar dengan maghrib. Nah mungkin sekarang udah jam 6 gitu ya. Menunjukkan dekatnya hari kiamat. Yang pasti nanti ya'ti bi akhir zaman gitu kan. Qaumul hudatsaul asnam. Nanti mendekati datangnya akhir zaman itu akan ada sekelompok anak-anak muda yang yaquluna min qauli khairil bariyah. Ngomongnya tuh Quran gitu kan. Bahkan sekarang mah tahfidz Quran itu dijadikan daya tarik untuk memasarkan sebuah sekolah gitu ya. Hafalannya segini, jadi orang tertarik. Ya walau alam, niat itu kan hanya manusia dan Allah yang tahu. Tapi kata Nabi, ya'ti bi akhir zaman, nanti mendekati hari zaman akhir zaman itu akan datang qaumun hudasaul aslam, sekelompok anak muda yang berbicara Quran. Tapi yamrukuna minal Islam kama yamrukuna sahmu minar ramyah. Pemahaman mereka terhadap ajaran agama itu jauh menyimpang. Ya, tidak memiliki ilmu agama yang dalam. Ketika ditanya jawabannya kemana? Karena mereka hanya fokus Quran. Sementara ya ilmu-ilmu yang lainnya dia tidak pelajari, termasuk ilmu-ilmu fikih, ilmu hadis dan sebagainya. Sehingga ketika ditanya mereka menjelaskan ya ajaran agama itu yamrukuna minal Islam kama yamrukuna sahmu minar ramyah, kata Nabi. Ya, ketika ditanya tentang agama Islam ini jauh meleset, jauh menyimpang seperti menyimpangnya, jauh melesatnya anak panah dari busurnya. Ya, udah ada sih tanda-tandanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk umat akhir zaman. Yang pasti Pak, sebelum menjelang hari kiamat, orang-orang yang ada dalam keimanannya walaupun sebiji zarrah itu akan dimatikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan merasakan keluh kesah dahsyatnya hari kehancuran. Nanti akan ada angin, ya asap yang itu akan mematikan seluruh orang-orang yang memiliki keimanan. Hadisnya memang tentang akhir zaman dan hari kiamat itu tersebar banyak, tapi tidak di dalam satu buku. Jadi nanti kalau misalkan Pak mau hari kiamat datang, itu nanti tiba-tiba ada asap, tiba-tiba kelepek gitu kan. Dan di situ kita harus kaget kalau misalnya, nah tetangga saya pada mati, saya enggak. Ya. Itu justru harus istighfar, barangkali kita tidak ada nilai keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika engkau sudah menyaksikan ya orang-orang miskin mereka berlomba-lomba ya untuk mendirikan bangunan-bangunan. Jadi saking bingungnya dengan harta yang enggak ada lagi cara untuk dia meluapkan gitu kan nafsunya, syahwatnya ya dengan cara meninggikan bangunan setinggi-tingginya. Sumang tolako, kemudian setelah itu dia pergi. Nah ini pelajaran faidah dari sisi tarbiyahnya adalah tadi ya digambarkan orang yang bertanya kepada Nabi itu seakan-akan mengajarkan kepada para sahabat nih kalau duduk di satu majelis itu yang sopan ya, pakai pakaian yang rapi ya, minimal pakai peci, rambutnya jangan acak-acakan gitu kan ya, rapi kan disebutkan di situ dengan syadidu bayadi siap, dengan pakai pakaian yang sangat putih, berarti rapi lah intinya. Malah mulai ini mari menghadap RW atau menghadap lurah, menghadap presiden, beli batiknya juga ke Tanah Abang dulu ya, giliran mau ngaji bajunya itu aja udah lepek gitu ya. Ini pelajaran ya, terus ya berupaya untuk benar-benar uslub minat tarbiyah ini pendidikan yang luar biasa ya bagi penuntut ilmu. Jadi datang dalam keadaan sudah mandi, udah rapi, udah ini ya ngaji asal-asalan. Apalagi kalau ngaji habis subuh, ya minimal sebelum subuh teh mandi lah biar seger gitu. Ini mah datang teh ustadznya ngomong teh kayak lagi Nina bobo gitu kan. Udah langsung wassalam gitu ya. Ada pertanyaan nggak Pak? Ya silakan Pak. Kalau bisa saya jawab. Ini Pak waktu syuruknya jam berapa?
sampai jam 1 menit lagi. Silakan Pak, satu aja ya pertanyaannya. Tadi yang cerita rezeki itu nganggur. Kan semua dapat rezeki. Kalau saya mau membarang orang rezeki dari istilah Ustaz, itu mah dapat banyak rezeki. Saya nggak dapat gimana? Itu yang salah gimana sih? Iya. Baik. Jadi yang tadi itu sebetulnya penjelasan dari sisi dua pendapat ulama. Yang satu bahwa rezeki itu ada yang tidak perlu kita usaha, ya kan? Kesehatan. Yang kadang-kadang min haitsu la yahtasib, gitu kan? Kadang dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Nah, pendapat yang satu Imam Syafi'i bahwa enggak, rezeki itu harus keluar, harus dicari. Bukankah Nabi mengatakan burung-burung itu keluar di pagi hari kemudian pulang di sore hari dalam keadaan yang menunjukkan ada usaha. Tapi kesimpulannya kata para ulama justru rezeki itu ya dua tadi, ada yang harus usaha, ada yang memang itu tidak perlu campur tangan kita, seperti itu ya. Ada misalkan kadar rezeki kita itu udah ditentukan, misalkan sekian terus kita itu nggak ada usaha. Innallaha la yughayyiru, Allah tidak akan merubah satu kaum sampai si kaum itu sendiri merubah dirinya. Nggak mungkin lah itu kan dia dapatkan kalau dia tidak usaha. Atau orang yang ingin melipat gandakan hasil usahanya, nggak mungkin kecuali dengan usaha. Tapi di balik itu semua harus yakin bahwa di situ harus ada campur tangan Allah. Allah yang maha berkehendak. Itu ya kajian tauhid memang dalam, Pak. Ya. Makanya di sini dari hadis ini juga para ulama tuh ada dua versi. Ada yang ulama fokus khusus mempelajari tentang ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid. Ada yang khusus mempelajari ilmu fikih. Coba kalau dua-duanya itu sering kita mendengar. Dan saya makanya nggak bosan kalau misalkan dengerin pengajian Ustadz ini, dengerin pengajian Ustadz ini. Jadi jangan sampai ya hati teh keras gitu kan. Kita tuh perlu mempelajari tentang ilmu-ilmu Allah, sifat-sifat Allah gitu kan, supaya kita lebih tenang hati kita. Itu kali ya Pak, mudah-mudahan jawabannya tidak puas. Nanti bisa bertanya lagi ke yang lain maksudnya gitu ya. Ada lagi pertanyaan Pak? Iya Pak, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Yang saya tanyakan adalah bahwa basmalah itu bagian dari apa? Bagian dari itu bukan. Tapi seringkali basmalah itu Baik, ini permasalahan ini udah lama ya Pak sebetulnya ya. Dan termasuk saya dulu di pesantren juga yang dibahas ini adalah bagian daripada Al-Fatihah atau tidak. Karena sebagian ulama juga ada yang membagi kalimat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu dua ayat. Maka yang disebut dengan Sab'ul Masani salah satunya adalah bismillah merupakan bagian daripada Al-Fatihah. Namun cara membacanya memang di sini berbeda pendapat. Nah, perbedaan inilah justru yang harus kita ketahui. Ada yang sir, ada yang jahar, dan dua-duanya ada dalil. Ya, dua-duanya ada dalil. Makanya mohon maaf di Timur Tengah juga bukan berarti mereka tidak membaca, hanya mereka membacanya secara sir. Gitu kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan sudah juga sama kan? Bismillahnya sama, sir. Bukan berarti tidak membaca, seperti hanya cara untuk menjaharkan dan mensirkan saja. Yang pasti kita nggak usah nebak-nebak si orang itu baca Bismillah atau enggak, gitu aja. Dari pas lagi sholat gitu kan jadi dia pakai Bismillah apa enggak? Gitu. Makanya saya walaupun sir, kadang saya baca sir gitu, tapi baca gitu kan, walaupun lurus kayak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, gitu seperti itu. Jadi
yang pasti Pak, dua-duanya memiliki dalil, entah itu dibaca sir ataupun dibaca jahar, gitu. Makanya sesuatu yang oleh Nabi dilakukan dan tidak dilakukan, ya berarti itu teh kadang begini, kadang begitu. Seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam iftitah membaca Allahumma ba'id baini, tapi ketika ditemukan di hadis yang lain, Nabi membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Bahkan di salat sendiri di saat malam, Nabi seringnya membaca wajah wajhi, gitu. Jadi inilah perlunya kita terus belajar. Jadi ketika menemukan satu hadis, oh bisa jadi di hadis yang lain belum kita temukan. Seperti itu, Masya Allah. Dan mudah-mudahan itu Bapak akan selalu berusaha untuk mencari tahu. Seperti itu. Ya, jadi intinya mau sir, mau jahar, semua ada dalilnya, ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali Pak. Mudah-mudahan juga nggak puas. Jadi nanya lagi ke Ustadz, nggak apa-apa. Ke Ustadz yang lebih berkompeten. Ada lagi Pak? Udahlah ya? Udah pas ya? Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu. Minimal tadi rukun Islam, apa urutannya? 1 sahad, tuh kan? Ulangi 1 salat, zakat, saum, haji. Kemudian rukun 6, ingat rukun iman yang 6. Malaikat dulu, kitab dulu. Malaikat dulu, kuncinya di situ, sering salahnya di situ. Ulangi, yang pertama Allah. Satu lagi qadar, baik dan buruknya. Perbedaan qada dan qadar? Qada dulu, qadar sekarang dan akan. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu sekaligus mampu kita amalkan, terutama di bagian rukun Islam dan rukun iman. Semakin yakin keimanan kita akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.